Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamda hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa syafi'il mudnibin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahmatullah alaihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini, amin. Melanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam Shahifah 9. Shahifah 9 atau nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatun minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Idza fataha, jika fataha telah membuka laka untukmu, jika membuka siapa Allah laka untukmu, wijhatan kepada sekelumit, wijhatan kepada sebuah bentuk atau kepada sebuah pandangan atau arah. Jika telah membuka Allah untukmu, Allah membuka untukmu sebuah pandangan, sebuah arah, minat ta'arrufi, rupanya dari sebuah pengenalan. Allah membuka diri untukmu, mengenalkan diri untukmu, walaupun hanya berbentuk sepintas bayangan. Fala tubali ma'aha, maka jangan peduli lagi siapa kamu, ma'aha, jika sudah ada pembukaan pengenalan dari Allah, wijhah minat ta'arruf, jangan peduli siapa kamu, ma'aha, beserta adanya bukaan pengenalan dari Allah, angqalla amaluka, apa sedikitnya amalmu. An harfu masdar, an masdariyah, qalla fi'il madi, amaluka fa'il daripada qalla. An masdariyah, an wa ma ba'daha fi ta'wilil masdar. Kalimat yang jatuh setelah huruf an masdariyah itu kita harus menakwil masdar. Artinya sekalipun di sana berbentuk fi'il madi, maka kita harus memberi makna kalimat setelah an masdariyah tersebut dengan makna masdarnya fi'il tersebut. Di sini adalah fi'il madi qalla, dimasuki an masdariyah, maka kita takwil dengan fala tubali maha qalilu amalika. Maka tidak usah peduli lagi siapa kamu jika sudah Allah membuka pengenalan dirinya kepada kita, angqalla amaluka, sekalipun sedikit apa amal ibadahmu. I'lam, ketahuilah olehmu, annas salikah, bahwa sesungguhnya orang yang berjalan menempuh jalan menuju hadirat Allah, orang as-salik, orang yang berjalan menempuh menuju jalan ke hadirat Allah, la budda lahu fi sulukihi, maka la budda, tidak boleh tidak lahu bagi salik
Ketika ada kalimat la budda, tidak boleh tidak, maka itu sama dengan wajib. Karena sudah tidak boleh mengatakan tidak, artinya harus. Ada sebuah kalimat yang tempo hari pernah dipermasalahkan, pernah diperbincangkan oleh seorang tokoh, di mana ada kalimat ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah, di sana ada yang menafsir la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud selain Allah. Di sana sepertinya ada kesalahan penafsiran. Kenapa dikatakan ada kesalahan penafsiran? Karena kata-kata maujud di sana diberi arti diadakan. Sehingga itu sangat fatal, sangat tidak benar ketika lafadz maujud itu diberi arti diadakan. Karena maujud itu isim maf'ul daripada wajada. Wajada itu artinya menemukan atau mendapati atau mendapatkan. Wajada. Kemudian maujud yang didapati atau yang ditemukan. Nah, kata-kata ditemukan itu sama dengan ada. Sesuatu yang ditemukan berarti lawan kata daripada tidak ditemukan, seperti mafqudun alaihi, sesuatu yang dicari. Mafqud artinya dicari, alaihi apa sesuatu, mafqud. Sama dengan itu perbandingannya, mafqudun alaihi sesuatu yang dicari, maka kita langsung kasih arti bukan sesuatu yang dicari lagi. Mafqudun alaihi artinya sesuatu yang tidak ada. Karena yang dicari itu adalah sesuatu yang tidak ada. Maujud, Allah maujud itu isim maf'ul. Isim maf'ul itu merupakan objek, sesuatu yang dikenai tindakan, sebuah perbuatan. Itu namanya isim maf'ul. Dan itu sangat tidak benar jika diberikan arti maujud itu diadakan, tapi ditemukan, didapati. Ketika sudah mendapatkan arti ditemukan atau didapati, berarti Allah itu adalah zat maujud yang ada, bukan diadakan. Itu sangat tidak benar. Bahaya diberi arti seperti itu. Sehingga antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Cuma istilah-istilahnya saja yang berbeda. Ada objek, ada subjek, ada kalimat muta'addi, ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim, ada fi'il, ada kata kerja yang transitif, ada kata kerja yang intransitif. Sama sebenarnya, tidak ada perbedaan. Cuma istilah, sebutan saja. Ada yang dikatakan kalimat transitif, atau kalimat yang tidak butuh kepada objek. Ada kalimat intransitif, sesuatu atau kata kerja yang membutuhkan kalimat objek. Di dalam bahasa Arab, kalimat yang tidak butuh kepada maf'ul, tidak butuh kepada objek, itu namanya fi'il lazim. Fi'il atau kata kerja transitif. Itu kalimat yang tidak membutuhkan kepada objek. Contohnya, ja'a Zaidun, datang siapa? Si Zaid. Di sana tidak butuh kata objek, kalimat yang menjadi objek. Cukup antara kata kerja dan subjeknya saja yang disebut. Beda halnya dengan kata yang intransitif atau kalimat fi'il yang muta'addi, kata kerja yang muta'addi yang membutuhkan kepada maf'ul. Seperti daraba Zaidun, memukul siapa Zaid. Itu kalimat tidak sempurna sebelum didatangkan kalimat maf'ul atau yang disebut dengan subjek. Apa? Daraba Zaidun, memukul siapa Zaid, Amron kepada Umar.
daraba kata kerja memukul, Zaidun yang memukul disebut subjek, kemudian Omar yang dipukul disebut subjek. Begitulah tata bahasa Arab dan Indonesia sebenarnya sama. Sehingga ketika kita mempelajari salah satu di antaranya, insya Allah sama-sama bisa dan mudah dipahami. Sehingga walaupun saya sendiri tidak pernah mengecap bangku SMP, karena dari SD langsung ngaji kitab, alhamdulillah tata bahasa Indonesia sedikit banyak juga bisa dipahami. Kenapa? Karena semua macam-macam fak ilmu itu sebenarnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasalika la budda law fi suluki min kasratil a'mali liyaqta'u uqubatin nufus. Bahwa sesungguhnya orang yang berjalan menempuh hadirat Allah, orang yang berjalan atau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, la budda lahu, maka tidak boleh tidak lahu baginya, fi sulukihi, di dalam perjalanannya menuju hadirat Allah, apa yang tidak boleh tidak, apa yang harus, min kasratil a'mali, apa, memperbanyak amal-amal kebaikan. Amal perbuatan, af'alun juga perbuatan. Di dalam Al-Quran banyak. Bima kanu yaf'alun, ada yang ya'malun. Nanti di sana ada perbedaan antara amal dengan fi'il, dengan perbuatan. Walaupun artinya sama. Amila ya'malu, bekerja, berbuat. Fa'ala yaf'alu, bekerja juga berbuat. Cuma perbedaannya, kalau amila ya'malu itu perbuatan yang sudah direncanakan, perbuatan yang sudah dipikirkan matang-matang sebelum ia melakukan. Beda dengan fa'ala yaf'alu. Itu perbedaannya. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sunallahilladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Di sana Allah tidak menggunakan kalimat khabirun bima ta'malun, akan tetapi Allah di sana menggunakan kalimat khabirun bima taf'alun. Banyak di Al-Qur'an, dan Allah meletakkan kalimat per kalimat itu bukan tanpa dasar yang jelas. Sehingga ketika kita mau belajar Al-Quran, mau belajar tafsir Al-Quran, mau mempelajari ilmu tafsir Al-Quran, sastra-sastra Al-Quran, kita akan mudah memahami apa maksud-maksud tiap kalimat dan huruf di dalam Al-Quran. Sehingga ketika mempelajari Al-Quran dengan menggunakan alat-alat yang lengkap, insya Allah kita tidak akan salah di dalam menafsir, menginterpretasi dari beberapa lafaz-lafaz atau ayat Al-Quran. Karena kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh umat Islam dari dulu sampai sekarang itu kebanyakan terletak pada kesalahan mereka dalam menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran. Salah dalam nafsir Al-Quran. Kenapa salah? Karena alat yang mereka pakai untuk menggali makna-makna yang terkandung di dalam Quran itu tidak mencukupi atau tidak memadai. Cuma bisa bahasa Arab, cuma faham ilmu kamus, cuma faham terjemahan lafaz-lafaz Al-Quran, ampun bengal menentukan atau menafsir atau menakwil Al-Quran. Padahal Al-Quran itu, seluruh Al-Quran, seluruh kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu adalah sastra dan sastra kelas tinggi. Sehingga tidak mungkin dan sangat mustahil
bisa kita pahami hanya dengan melihat makna-makna yang terkandung di dalam lafaz Al-Qur'an. Sangat mustahil. Jangankan kita mau memahami lafaz-lafaz Al-Quran yang syarat dengan sastra, sedangkan kita mau memahami sastra-sastra karya tulis MH Ainun Najib atau karya tulis Kiai Zawawi Imron saja kita kesulitan, apalagi kita seenaknya mau memahami sastra-sastra yang difirmankan oleh Allah. Jangan kita menganggap rendah sastra-sastra atau firman-firman Allah di dalam Al-Quran dengan cara kita menafsiri firman-firman Allah sekehendak hati kita atau semudah yang kita bayangkan. Pula pondok nikah ajar ilmu nahu wajib, ilmu sarab wajib, i'rab i'lal wajib, kemudian ilmu tafsir wajib, kemudian ngaji ilmu balaghah, ilmu mantik, nikah juga termasuk ilmu si wajib pelajari neng kelas dan kaulah. Sehingga sedikit banyak tak patah bingung kangkui memahami makna-makna yang terkandung di dalam makna Al-Quran. Benih cuma memahami makna yang terkandung di dalam lafaz Al-Quran, tapi memahami makna-makna yang terkandung di dalam makna lafaz Al-Quran. Karena kan ada intinya inti, ada kan diberi nengi Facebook koro. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang salik, orang yang menempuh, yang berjalan menuju hadirat Allah, artinya orang yang berusaha untuk mendekatkan kepada Allah, dia harus memperbanyak amal-amal ibadah, amal-amal baik, amal-amal yang positif, pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang positif, yang baik, yang soleh. Wa yasilu ila hadratir Rabbi. Kemudian setelah ia berusaha memperbanyak amal-amal yang soleh, memperbanyak perbuatan-perbuatan positif, liyaqta'a uqubatin nufus, tujuan utama dari memperbanyak perbuatan-perbuatan positif tersebut ialah liyaqta'a uqubatin nufus, agar orang yang sedang menuju Allah tersebut dapat memutus akibat-akibat tidak baik yang ditimbulkan oleh hawa nafsunya. Setelah seseorang memperbanyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan positif, perbuatan-perbuatan soleh, sehingga nanti kita punya ukuran, sehingga nanti kita punya perhitungan. Misalnya, perbuatan-perbuatan positif tersebut, karena kita tidak atau kurang begitu paham apa-apa saja yang dimaksud dengan perbuatan positif, apa-apa saja yang dimaksud perbuatan-perbuatan soleh. Karena apa? Karena bagi orang yang tidak tahu, sebuah kesalahan bisa dianggap menjadi sebuah kebenaran. Sebuah kejahatan bisa jadi dianggap sebuah kebaikan bagi mereka orang yang tidak tahu. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mempelajari berbagai macam disiplin ilmu, bukan hanya ilmu agama. Semua macam ilmu sangat baik kita pelajari untuk bisa memahami apa itu yang baik, apa itu yang tidak baik, apa itu positif, apa itu negatif. Maka dari sebab itulah ketika kita mau berbicara, ketika kita mau berbuat, berjalan ataupun bergerak, kita harus mempunyai pertimbangan. Kita harus terlebih dahulu memikirkan apakah ucapan atau lafaz yang akan kita keluarkan ini baik atau tidak. Apakah gerakan yang akan kita gerakkan ini adalah baik atau tidak, positif atau negatif. Kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa at-tafakkur
qoblal kalam, at-tafakkur qoblal amal. Berpikir sejenak sebelum kita mengeluarkan lafaz. Berpikir sejenak sebelum kita bekerja atau berbuat, baik apa tidak. Sedangkan pertimbangan baik atau tidak itu siapa yang menentukan baik atau tidak? Yang menentukan sesuatu ini baik, yang menentukan sesuatu ini tidak baik, siapa yang menentukan? Ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa yang menentukan baik atau tidak itu adalah akal dan pikiran kita. Pendapat ini dipakai oleh kalangan orang-orang Syiah Mu'tazilah, di mana mereka mengedepankan, mengutamakan rasionalitas daripada teks-teks atau nas-nas Al-Quran ataupun hadis. Sehingga apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang dikatakan hadis, ketika sudah tidak sesuai dengan akal pikiran kelompok Syiah Mu'tazilah ini, pasti mereka tolak. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah, lindungilah aku dari adab kubur. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya bahwa di dalam kubur itu ada siksa. Tapi bagi kaum Mu'tazilah, karena mereka mengedepankan rasionalitasnya daripada nas-nas teks-teks Al-Quran ataupun hadis, mereka menolak. Mustahil di dalam kubur itu ada siksa kubur. Katanya malaikat taringnya saja dari langit sampai menembus bumi taringnya. Sedangkan di dalam kubur cuma ukurannya 40 kali 160. Itu tidak masuk. Jadi mendengar malaikat mungkar apa tak selak? Akal. Ini perbedaan antara kita ahlu sunnah wal jamaah dengan faham-faham semisal faham Syiah Mu'tazilah. Lambak nih kepada pun peniburu samangken. Jadi mereka mengedepankan akal daripada teks atau nas Al-Quran. Jadi mereka yang kaum rasionalis. Ada yang sebaliknya daripada kaum rasionalis, mereka adalah kaum tekstualis. Siapa mereka? Mereka adalah kaum Wahabi. Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah yang bersifat Ar-Rahman duduk bersila di atas aras. Jadi anggap Allah asal lagi yang di atas aras. Toju kan pangeran Robuda asal. Mereka kaum tekstualis. Mereka tidak peduli dengan penafsiran apapun. Mereka hanya peduli dengan lafaz, dengan teks lafaz Al-Quran. Sehingga mereka mengatakan apa yang dikatakan lafaz itulah, kata mereka. Sehingga ketika ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang, Aina Allah fis sama. Rasulullah pernah tanya orang-orang, Allah ada di mana? Rasulullah menjawab, fis sama. Berarti yang Allah berada di atas langit. Allah berada di atas langit. Sedangkan kursinya Allah saja, misalnya kita mau menggunakan logika. Ketika hadis itu diberi arti bahwa Allah ada di atas langit, sedangkan kursinya Allah saja wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Coba kita objektif. Jika kita mau menggunakan logika, mari kita gunakan logika kita seutuhnya. Misalnya Allah dikatakan ada di atas langit, sementara kursinya Allah saja itu sudah meliputi langit dan bumi. Tak masuk akal aja. Allah berada di atas langit. Sedangkan kursinya boy, langit ini tak kebuat. Ruwet. Pas asa sekolah atau ngaji, ada tak mare. Ruwet odina. Padahal yang dimaksud dengan istawa tersebut adalah menguasai. Allah menguasai aras, benar berduduk bersila di atas aras. Dan kata-kata duduk itu pun kita sering mendengarnya, walaupun kita tidak sering menggunakannya, tapi setidaknya kita sering mendengarkan. Apa yang sering kita dengarkan?
Amerika telah menduduki, kan sekut bahwa Amerika sekarang telah menduduki Gaza. Masa negara Amerika patojuk di negara Gaza? Yang dimaksud menduduki adalah menguasa, masakal kan? Jadi misalnya kita mau menggunakan logika, cekung nangkung, angkui sekali logika kita, jangan seperti orang-orang Wahabi. Angkui logika setengah hati. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit. Apakah kita tahu di mana itu langit? Langit yang kita kenal adalah tempat yang ada di atas kepala kita. Bumi ini bundar. Ketimun sebodai bebana kita, mereka akan menunjuk ke bawah. Karena bawah itu adalah atas bagi kepala mereka. Yang ada di timur, bumi kan bunter. Misalnya kita sekarang ada di sini, kita akan menunjuk langit di mana? Di sana. Kemudian orang yang ada di sini, dia akan menunjuk ke atas langit di mana? Di sana. Terus yang ada di sini, dia akan menunjuk langit di mana? Di sana. Maksudnya yang dimaksud langit tersebut fis sama adalah tempat yang tinggi. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita mau menggunakan logika, misalnya kita mau menggunakan logika kita secara objektif, secara jujur dan secara adil, maka kita akan mengatakan ainallah, Allah fis sama, Allah di langit. Berarti Allah boleh disa, cana sebaba Allah boleh disa, cana sebisa Allah boleh disa, bersama-sama. Kita juga harus mau menerima itu sehingga dapat kita disimpulkan bahwa Allah ada di mana-mana. Di mana-mana. Artinya semua tempat itu ada di dalam kekuasaan, ada di dalam kekuasaan Allah. Memang agak sulit kita memahami masalah Allah, masalah zat Allah. Cuma bukan berarti itu tidak mungkin. Ketika kita mau melatih otak, akal, pikiran kita, suatu saat insya Allah kita akan mampu menalar sampai ke zat Allah. Kapan kita akan mampu menalar, kapan kita akan mampu memahami zat dan sifat-sifat Allah? Yang pertama, as-saliku la budda lahu fi suluki min kasratil a'mal. Orang yang memang ingin dan berniat berjalan menuju hadirat Allah, dia harus di dalam perjalanannya harus memperbanyak amal-amal yang baik. Sama Al-Quran mengatakan, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, siapa yang ingin mengenali zat sifat-sifatnya, siapa yang ingin mengenal kepada Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaklah ia berbuat perbuatan yang baik. Perbanyak perbuatan baik. Apa kusen apa boy? Setiap ada kesempatan untuk berbuat baik, kita ambil kesempatan tersebut. Kita jangan pedulikan apa penilaian orang, karena kita tidak butuh surganya orang. Kadang kita mau dinilai oleh seseorang. Kadang kita yang terpelajar, yang S1, yang S2, ataupun yang pernah mondok, kadang kita mau dinilai oleh orang-orang yang tidak pernah sekolah. Iya, kadang kita lebih peduli kepada penilaian orang-orang yang tak pernah sekolah. Itu kejadian, fakta. Nah, perbanyak perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang positif, sehingga wa yasilu ila hadratir rabbi, sehingga ketika kita sudah sering melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka kita akan sampai ke hadirat Allah. Faida syara'a fil mujahadati wa talat alihil mudda rubama kalla an ba'di anwa'il ibadati wal awrat.
allati rutibat alaihi fayasulu indahu siddatul hammi wal ghammi wa rubbama tusawwilu lahu nafsuhu at-tarka bil kulliyati ma kauni qad hasala indahu naw'un min ma'rifatillahi ta'ala fa arsadahu syekhu. Faida syara'a fil mujahadati, ketika syara'a memulai siapa seorang salik fil mujahadati di dalam usaha perjuangannya menuju hadirat Allah, ketika ia mulai dari ia berniat ingin mendekatkan diri kepada Allah, wa talat alihil muddah, dan lama alaihi atas dirinya al muddah itu apa, masa perjuangannya sudah lama, rubbama kalla, barangkali kalla lemah atau bosan, au kasula atau malas, di anwa'il ibadati, dari sebagian macam-macam ibadah, wal aurat, dan wiritan-wiritannya, allati rutibat alihi, di mana wiritan-wiritan tersebut atau ibadah-ibadah tersebut telah diurutkan alihi atas dirinya sendiri. Begitu ia lama melakukan ibadah-ibadah, melakukan wiritan-wiritan, sehingga ia merasa bosan. Fayasulu indahu siddatil hammi, kemudian terjadi indahu pada dirinya siddatul hammi, apa sangatnya kesedihan, kesusahan dan kesedihan. Wa rubbama tusawwilu lahu nafsuhu, terkadang menggoda lahu bagi dirinya, nafsuhu apa dirinya sendiri, nafsunya menggoda kepada dirinya, at-tarka untuk meninggalkan bil kulliyati secara keseluruhan, latina rambu cek lakoni mak pakun tak terti apa misalnya. Pada tempo hari ada yang mengatakan kulon nikah ngaji kampian nikah mulai tahun sanga petok. Mulai dari ngaji Mutamimah, Sulam, Safina, Fathul Qarib, Kifayatul Ahyar, sampai ngaji Hikam, sampai ngaji Ihya, mulai tahun sanga petok. Kala ambu pengajian tahun 2017. Kala memulai pengungkap pengajian mulai tahun sanga 4. Tahun sanga lemak kula abini kanja. Tahun sanga 4 kala memulai ngisi pengajian tiap malam minggu. Ngisi Mutamimah, Nurud Dalam, Sulamut Taufik. Jadi anggota-anggota nasan kula ni ampun banyak masuk dak kalam barzah. Ada entek kaula sareng panjenengan. Ben alam barzah nikah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh kasamang kini kapun ebuan tahun. Ada entek kiamat sampai makin kita kiamat ya. Tak kiamat. Misalnya kalau sarang panjenengan mati 10 tahun atau 100 tahun lagi, ada entek kiamat bisa jadi ki ebuan tahun boleh. Jadi alam barzah nikah, alam kubur nikah bisa jadi angkepon paling sakone ebuan tahun. Nengitunya nikah kalau sarang panjenengan cuma sanapa tahun, sabitak kapitong polo ta. Coba bandingkan abita kita nengitunya sarang abita kita nengi alam barzah. Sedangkan hidup secuma 6 habitat tahun, 70 tahun. Begitu sangat kita perhatikan. Sampai kita kerja mati-matian, takut tak nemu yasakan tela tua, takut tak nemu kabelencaan tela tua. Padahal tua anak kita cuma habitat 70 tahun. Sementara kita yang akan hidup dalam barzah ribuan tahun nunggu hari kiamat, sampai saat panika kaula sareng panjenengan ki belum ada persiapan. Apa persiapan kita kangkui alam barzah? Bismillahirrahmanirrahim. Fayasulu indahu syiddatul hammi wal ghammi wa rubbama tusawwilu lahu nafsu at-tarka bil kulliyati maukuni qad hasala indahu nu'un min ma'rifatillah. Kadang kita setelah kita melakukan mujahadah, setelah kita memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah-sunnah serta wiridan-wiridan, memperbanyak maca istighfar, sholawat, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah misalnya, setelah kita melakukan berbagai macam wiridan dan ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lain, kemudian kita merasa jenuh, kita merasa bosan,
kadang nafsu kita akan mendorong kita, akan menggoda kita untuk meninggalkan semua amal-amal ibadah-ibadah tersebut. Padahal ma'a kaunihi qad hasala indahu naw'un min ma'rifatillah. Padahal ma'a kaunihi beserta adanya seorang salik tersebut, qad hasala indahu sungguh telah memperoleh indahu pada dirinya apa yang memperoleh mendapatkan atau memperoleh naw'un min ma'rifatillah, sedikit macam daripada makrifat kepada Allah. Ini biasa terjadi ketika kita sering melakukan amal-amal ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian kita akan mengeluh, sampai saat ini kenapa saya belum kenal Allah, sampai saat ini kenapa saya belum tahu apa itu Allah, siapa itu Allah, dan semacamnya. Farsadahu Syekhu radhiyallahu an, maka memberikan petunjuk kepada salik asy-syekhu siapa Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, ila annahu, bahwa sesungguhnya seorang murid, seorang salik, idza futiya lahu, ketika dibukakan lahu bagi dirinya, wijhatun, apa bentuk atau arah, minat ta'arufi, dari pengenalan, dari kemakrifatan, ainau'an minal ma'rifah, artinya dibuka bagi dirinya satu macam daripada makrifat atau sedikit daripada makrifat. Apa contohnya? Kita telah diberikan pembukaan kemakrifatan oleh Allah. Contohnya di sini ka'an arafa bi tariqiz zauqi, dengan contoh gambarannya tahu siapa salik, siapa seseorang, bi tariqiz zauqi, tahunya dengan cara apa? Dengan cara merasakan. Tahu dengan cara merasakan annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala hadirun mahu, selalu hadir beserta dirinya. Dia merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Dia selalu merasa dijaga, selalu merasa dibimbing, selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu adalah salah satu macam bentuk makrifat atau pengenalan kepada Allah. Ketika seseorang sudah merasa diawasi, selalu merasa ada dekat dengan Allah Ta'ala, maka orang tersebut tentu akan merasa malu ketika ia mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Muttali'un ala halihi, ia merasa bahwa Allah selalu memperhatikan atas keadaannya, atas tingkah lakunya. Allah selalu memperhatikan. Ia merasa, masalahnya kaula sareng panjenengan tak pernah merasa, atau pernah merasa tapi kadang jarang. Kadang kita hanya merasa diperhatikan oleh Allah ketika kita duduk di depan mimbar masjid. Ketika budaya pasar ada lah, tapi Allah memang budaya masjid. Ketika budaya ini Tegal tak ada lah. Ketika budaya pasar tak ada. Ketika budaya jalan tak ada. Buktinya, nantilah jalan, lat menjelat. Dengar. Orang selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dalam jalan gerua. Ini kata todus, ngarana todus. Lat mencelate todus. Anapa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna fil ardi hauna. Karena kabula-kabulana Allah Ta'ala panika, alladzina yamsuna, mereka adalah orang-orang ketika ia berjalan, yamsuna, mereka berjalan, fil ardi, ni atas bumi nikah, haunan kalaban tenang, tak ngarbelengaran. Tetapi orang selalu merasa diawasi Allah, aja numpak sepeda ora takok todus senibenian ana todus. Dan orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala ketika menghadapi cacian, makian, cemoohan, hinaan dan semacamnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang setetika bulan Allah selalu merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala, ketika ia didebat oleh orang, ketika ia dimaki, dihina oleh orang,
qalu, mereka akan menjawab salaman dengan perbuatan-perbuatan. Dia akan membalas dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan kedamaian, bukan laban anu kurang ajar, anu maling, anu dimma nang ku ilmu nase rampian Gus. Si fulan anjing, si fulan babi, si fulan monyet. Ilmu napa sera ampian siang kuy. Ilmu napa sera siang kuy. Ajaran napa sera siang kuy. Kalau sarang pancenan nikah orang Islam. Orang Islam nikah betese segala gerak-geriknya, segala ucapan-ucapannya. Kita nikah dibatasi. Kita ini dibatasi oleh Al-Quran dan hadis. Wa may yata'adda hududallah. Siapa saja yang telah melanggar batasan-batasan Allah, telah melanggar garis-garis yang ditentukan oleh Allah, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang dolim. Kita dibatasi oleh Allah. Apa batasan-batasan Allah kepada kita? Bagaimana sikap kita ketika kita dihina orang? Apa kata Al-Quran? Apa kata Rasulullah? Bagaimana ketika kita jengkel dan ketika kita marah kepada seseorang? Apa yang harus kita lakukan? Apa sikap kita yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis? Kita lihat ajaran Al-Quran dan hadis. Kita lihat batasan-batasan Al-Quran dan hadis. Bening ala lor kena pro na tibi sama tona le orang apiasuan orang. Jadi lopot dari batasan-batasan Al-Quran dan hadis, maka orang tersebut sudah keluar daripada ajaran Al-Quran. Kenika sekocak menyimpang dari Islam, menyimpang dari ajaran Al-Quran, menyimpang dari ajaran hadis. Benar kata sebagian orang, apa yang dilakukan ia benar, ia berani mengatakan yang benar. Cuma sayangnya ia tidak bisa mengatakan dengan cara yang benar. Ia keluar dari ajaran Islam, keluar dari Al-Quran, keluar dari hadis-hadis Nabi, tapi kemudian mereka mengaku orang yang paling membela Al-Quran dan sunnah Nabi. Orang munafik ketika nikah. Ketika kaulah saya sampian semuanya dibatasi oleh Al-Quran, dibatasi oleh ajaran-ajaran sunnah, hadis-hadis Rasulullah. Tidak bisa kita melegalkan semua tindakan, perbuatan, ucapan kita yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Au arafa dauqan, atau orang tersebut mengenal Allah walaupun hanya sedikit pengenalan dengan cara dauqan, merasakan annahu, bahwa sesungguhnya la fa'ila illallah, tidak ada zat yang bisa berbuat selain Gusti Allah Ta'ala. Mungkin seseorang atau kita mungkin pernah merasakan, walaupun tidak selalu dan tidak selamanya, mungkin kita pernah sedikit atau sebentar saja merasakan bahwa tidak ada satupun yang bergerak atau yang berbuat selain gerakan dan perbuatan Allah. Misalnya kita meyakini hal tersebut, kita meyakini atau merasakan hal tersebut bahwa tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah, itu kita pakai sendiri, bukan untuk menyerang orang lain. Misalnya beda orang si sangajo, si dolim, si lanyala dekat kita, langsung kita padang, langsung kita tampak kepada akal pikiran hati kita bahwa orang tersebut tidak mungkin berbuat demikian jika tidak dikehendaki oleh. Tenang abah, bukan kata-kata la fa'ila illallah tersebut kita menjadikan senjata untuk orang lain. Kita melakukan seenaknya, kemudian agar orang lain itu tidak menuntut balas kepada kita, lalu kita mengatakan tidak ada perbuatan selain perbuatannya Allah. Jadi orang meletak ala nyaman na TV.
Ya, aman. Kedengar misalnya ngi tabunai kala cak lopang lon kula la fa'ila illallah. Oh, kalau kasukan Allah pun. Kalau kasukan Allah, nyautan di gedang sambil ngalak bato. Kasukan Allah juga. Yoncep. Perang kasukan Allah ke dia. Kenapa? Karena salah pakai. Salah kenengan. Au arafa daukon kare telo garis. Au arafa daukon atau seseorang itu merasakan dengan perasaannya annahu la fa'ila illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa berbuat selain Allah. Bi an hasalallahu tajallil af'ali, gambarannya hasil bagi dirinya tajallil af'ali, apa tampaknya jelasnya perbuatan-perbuatan, alladzi huwa awalut tajalliyat, alladzi rupanya tajallil af'al, huwa adapun alladzi awalut tajalliyati ialah merupakan awal mula daripada tajalli-tajallina Allah Ta'ala indahum bagi mereka. Fala yubalihi naid, maka ketika kita sudah ada perasaan sedikit walaupun tidak banyak atau tidak sering, intensitasnya misalnya tidak tiap hari atau tidak tiap detik atau tidak tiap jam, kita ingat bahwa tidak ada yang bergerak selain gerakannya Allah, tidak ada kekuatan selain kekuatannya Allah. Cuma kadang-kadang kita merasakan hal tersebut, itu pun adalah merupakan awal mula daripada tajallina Allah Ta'ala kepada kita. Fala yubalihi naid biqillatil amal, maka kita tidak usah terlalu peduli pada saat kita sudah merasakan hal-hal semacam itu. Biqillatil amal, kita tidak usah peduli lagi dengan sedikitnya amal ibadah kita. Kenapa? Li'annal qasda minal amal, karena tujuan daripada semua amal al-qurbu min hadratir rabbi ialah mendekatkan diri kepada hadirat Allah. Wa fathu tilkal wijhati, sedangkan terbukanya itu gambaran perasaan, dalilun ala dalika, itu merupakan suatu bukti atas adanya qurbu min hadratir rabbi. Wa ala annahu mu'tana bihi, bahwa sesungguhnya al-qurbu min hadratir rabbi mu'tanan bihi ialah sangat diharapkan, bihi apa itu hadratur al-qurbu min hadratir rabbi, wa annahu sayasiru min ahli wuddihi, wa annahu, bahwa sesungguhnya orang tersebut orang yang selalu merasakan diperhatikan oleh Allah Ta'ala, selalu merasa bahwa segala sesuatu itu adalah kehendaknya Allah Ta'ala. Orang tersebut sayasiru akan jadi min ahli wuddihi, dari orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Wa qad takunu qillatul amali bisababi maradin, terkadang ada juga qillatul amali, apa sedikitnya amal ibadah seseorang, bisa babi maradin, karena sebab ia punya penyakit, karena sakit, otaba karena dia punya hemin, kesusahan, punya tak nasobin wasobin, punya kesibukan, pekerjaan dan semacamnya, sehingga amal-amal ibadahnya berkurang gara-gara ia sakit misalnya, sehingga amal-amal ibadahnya ia berkurang gara-gara ia bekerja siang malam misalnya. Kita tidak perlu khawatir oleh karena kekurangannya amal-amal tersebut. Karena apa? Karena setiap penyakit, setiap masalah itu menjadi penghapus daripada kesalahan kita. Dan Allah sangat menginginkan kita bersih dari semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan ketika Allah sudah menginginkan kita menjadi orang yang baik, ketika Allah sudah menginginkan kita menjadi orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga-surganya Allah, maka mau tidak mau kita harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara kita memperbanyak istighfar, atau mungkin istighfar kita kurang kepada Allah, maka Allah turunkan azab, Allah turunkan ujian, Allah turunkan musibah kepada kita, di mana tujuan dari musibah tersebut yang pertama adalah untuk menghapus dosa-dosa kita dan untuk meninggikan derajat kita besok di hari akhirat.
bisababi maradin ya'uquhu anhu, mungkin ia sedikit amal ibadahnya disebabkan karena penyakit ya'uquhu yang menghalangi anhu dari dirinya, ya'uquhu yang menghalanginya anhu daripada berbuat atau beramal. Fa idza hasala indahu nau'un min al-ma'rifah, maka ketika sudah berhasil bagi dirinya nau'un apa sebagian min al-ma'rifah daripada ma'rifat, gambarannya bi an arafa, gambarannya supaya ia tahu anna nuzulal marad, bahwa sesungguhnya turunnya penyakit bihi kepada dirinya khairun, itu lebih baik minas sihat daripada sehat, lima fihi min tarakkihi, karena di dalam sakitnya tersebut min tarakkihi ada peningkatan dirinya di sisi Allah. Wa annallaha yaf'alu bihi ma yurid, bahwa sesungguhnya Allah, dia yakin bahwa sesungguhnya Allah yaf'alu bihi ma yurid, Allah melakukan kepada dirinya ma yurid, apapun yang Allah kehendaki. Ketika ia merasakan bahwa sakit yang ditimpanya, musibah atau ujian yang menimpa dirinya, itu merupakan bentuk kasih sayang Allah agar dosa-dosanya terhapus. Fala yubali hina idin, maka jangan peduli pada saat itu biqillatil amal, karena sedikitnya amal perbuatan. Jangan peduli lagi, artinya kita tidak usah pesimis amal ibadah kurang, misalnya duha jarang, sholat tasbih bahkan ada yang seumur hidup belum pernah melakukan sholat tasbih, sholat tahajudnya apalagi, terlalu banyak amal-amal ibadah yang kita tinggalkan. Tapi ketika kita sudah memiliki rasa dan perasaan bahwa ujian ataupun musibah yang menimpa kita itu adalah kehendak Allah, ketika kita mendapatkan ujian, sakit, ataupun sesuatu hal-hal yang tak nyaman, kita merasakan bahwa itu semua adalah kehendak Allah, maka kita tidak lagi terlalu kecil hati karena amal-amal ibadah sunnah kita kurang. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ma fatahaha, tidaklah Allah membuka kepadamu pemahaman perasaan-perasaan seperti tadi, Allah tidak membuka seperti itu kepadamu, illa wa huwa yuridu, kecuali Allah itu berkehendak ay yata'arrafa ilaika, Allah berkehendak ingin memperkenalkan dirinya kepada sampeyan. Dilahirihi wallahu a'lam wa nafa'na wa iyyakum. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika.